Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar hari ini? Pasti luar biasa. Saya menyapa setiap kita yang hadir saat ini onsite maupun Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang menyaksikan siaran ini melalui YouTube maupun dari Radio Sejahtera FM 107,3. Selamat hari Minggu, selamat hari kasih sayang. Kung si Pak Chai, Xin Nian Kuai Le, Wan Sului, Sang Ti Cifu nih. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya sukacita Tuhan memenuhi setiap kita pada hari ini. Kita akan mengawali ibadah kita. Kita akan baca dengan penuh sukacita dari Roma 8 ayat 17. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita semua menerima janji-janji Tuhan karena kita adalah ahli warisnya. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita. Hari ini Tuhan kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Kami naikkan ucapan syukur kami buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami sampai hari ini. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau yang hadir di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kota kami, bahkan di tengah-tengah bangsa kami. Kami tabiskan ibadah kami pada hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata amin. Sorak-sorai buat Allah kita. Dia Allah yang penuh kasih. Amin. Seberapa banyak merasakan kasih Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Disapa dulu saudara kanan kirinya. Kasih Allah tidak berkesudahan dalam hidup. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Berikan tarian yang terbaik. Dengan sukacita kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Umat Tuhan lebih keras katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita pujikan pujian ini dengan kesadaran akan cinta Tuhan. Yes, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Let's dance. Dengan sukacita kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya.
bersama-sama dengan iman kita. Amin. Nama di atas segala nama, Dia membebaskan. Nama yang telah apapun yang membelenggu kita saat ini, kesedihan, kesusahan, kekecewaan, Tuhan lepaskan semuanya. Yes. Pada nama itu, Yesus saja segala Tuhan. Sekali lagi angkat iman kita. Nama di atas segala nama. Kami tahu kuasa-Mu sempurna Tuhan. Yang telah membebaskan kami saat ini. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga. Boleh lebih keras umat Tuhan yang sudah dimenangkan, umat Tuhan yang sudah dibebaskan, serukan. Di dalam segala hal ada kuasa. Bisa melompat buat Tuhan kita yang di rumah. Pujikan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namamu berkuasa Yesus. Haleluya. Nama siapa yang berkuasa? Siapa namanya? Yesus. Kita serukan nama Yesus 3 kali. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Sampai panjang buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita bersama dengan saya. Tuhan, kami bangga, kami bersuka cita, kami bersyukur punya Allah yang begitu dahsyat, yang berkuasa atas hidup kami. Bahkan kuasa-Mu yang hebat itu yang sudah menemukan kami. Dengan cinta-Mu Engkau mengasihi kami. Engkau tahu kami adalah debu Tuhan. Tapi kasih-Mu yang sempurna, yang memberikan kami hidup di dalam jalan dan kebenaran-Mu Bapa. Biar pujian ini kami naikkan dengan ucapan syukur kami. Bahwa Engkaulah jalan kebenaran yang memimpin kami. Thank you Lord Jesus for your love. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu kami dapatkan kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu
setiap orang yang mendengar pujian ini boleh menemukan Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bersama dengan Yesus di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Mari buka hati saudara di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia, kita bersyukur untuk kasih-Nya. Begitu luas kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku kami memuji dan menyembah setiap kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus berlaku dan berlanjut di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini pun kami boleh melihat betapa Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya, bahkan untuk selama-lamanya
kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya hari ini menjadi hari di mana Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Kami membuat kami terus ada dalam sebuah perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus, sampai setiap kami ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Pakai mulut bibir hamba-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus memeteraikan, Roh Kudus menyingkapkan, Roh Kudus membuat setiap kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap saudara yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, kongsi ya saudara ya. Saya lihat Pak Rudi langsung, waduh luar biasa. Mau nyanyi Pak ya nanti? Oke. Haleluya, kongsi facai buat kita semua. Ada salam sejahtera, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Ayo beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan, saudara dan saya. Tanpa terasa, saudara sebentar bulan Maret kita akan sepertinya menjadikan ini 1 tahun pas masa pandemi. Ya, sepertinya baru kemarin saja kita ada di tempat ini tanggal 15 Maret yang merayakan ulang tahun gereja. Setelah itu ada PSBB dan seterusnya. Saudara tahu the rest is history. Sampai hari ini kita harus ya menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan the new normal. Bagaimana kita harus memakai masker dan seterusnya. Ya, dan tanpa terasa ini 1 tahun ini Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak hal yang diizinkan Tuhan terjadi. Beberapa kita kehilangan keluarga, kerabat terdekat kita. Ada begitu banyak yang kita pelajari dalam kurun waktu 11 atau 12 bulan ini. Yang tadinya kita nggak ngerti tentang kesehatan, tiba-tiba hari ini sepertinya semua jadi dokter saudara ya. Ya, semua berita di WA mengajarkan kita, mendidik kita, membuka mata kita tentang pentingnya kesehatan. Bagaimana kita hari ini dikit-dikit cuci tangan. Ya, dulu boro-boro cuci tangan saudara. Mau makan langsung aja ya. Beberapa tempat malah sediain apa itu namanya? Ya, bahasa Jermannya Pak Suyatman koboan katanya ya. Mau makan pakai koboan gitu kasih jeruk ya. Sudah, seret. Waduh, leko saudara ya. Haleluya. Sekarang dikit-dikit cuci tangan. Ke gereja cuci tangan saudara ya. Ya, awal-awal dulu dibasahin karpetnya saudara ya, jaga jarak saudara. Sekarang kita tahu kesehatan ya, vitamin D betapa dibutuhkan bagi manusia. Ya, setiap pagi dikit-dikit cari matahari saudara ya. Dulu ya ibu-ibu menghindari matahari, takut flek katanya, perawatannya sia-sia saudara ya. Hari ini wah matahari. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa dalam 11 dan 12 bulan terakhir kita diizinkan Tuhan untuk mengalami banyak hal dan mempelajari banyak hal. Kita belajar tentang hal-hal yang esensi. Dulu kita gereja keluar masuk gereja tanpa sepertinya ada hal-hal yang penting. Hari ini setelah berapa bulan kita di lockdown, di PSBB, semuanya serba online saudara. Tiba-tiba seperti ada sebuah kehausan, ada satu rasa kerinduan untuk mencari Tuhan. Saudara, betapa itu diizinkan Tuhan terjadi. Supaya di dalam 1 tahun terakhir ini, saudara sungguh-sungguh belajar hal-hal yang esensi yang datang daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, saya percaya ya ada begitu banyak hal yang kita pelajari. Dan dalam 11 atau 12 bulan terakhir ini, lebih banyak daripada mungkin 5 tahun dari hidup kita yang normal. Betul nggak Bapak Ibu ya? Kita seperti sekarang setiap hari ada hal baru. Kita belajar tentang virus, kita belajar tentang kesehatan, kita belajar tentang esensi kekristenan. Dan saya percaya justru melalui proses yang sama ini, melalui proses yang sepertinya penuh dengan lembah kekelaman, penuh dengan himpitan, penuh dengan kesulitan. Saya percaya Tuhan menyertai saudara. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8:28 digenapi nyata dalam hidupmu. Mari sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk di dalam masa pandemi, untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bukan dari perspektif manusia, bukan dari perspektif cara pandang kita.
Bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Kebaikan adalah bagaimana Tuhan melihat yang baik terjadi dalam hidup saudara. Diikuti di ayat yang ke-29, supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi hari-hari ini mari kita semakin hari semakin mengerti Bapak Ibu Saudara. Justru melalui masa-masa pandemi ini Tuhan sedang mendidik dan mengajar kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita ambil, kita renungkan, kita benar-benar mengambil hikmahnya. Jangan hanya biarkan ini berlalu demikian atau begitu saja. Jangan biarkan hari-hari ini berlalu sedemikian rupa dan kita tidak mendapatkan apa-apa darinya. Saudara, melainkan mari pagi hari ini atau hari ini saudara, kita sungguh-sungguh ya mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Hari ini saya mau menyampaikan tentang apakah kita benar-benar murid Kristus. Hal-hal yang dasar perlu kembali diajarkan. Hal-hal yang dasar di dalam kekristenan perlu kembali diingatkan. Saudara dan saya ke gereja, alasannya apa? Karena saya Kristen. Kalau Kristen emangnya kenapa? Ya kalau Kristen pergi ke gereja Pak, masa pergi ke tempat yang lain? Tapi mengapa saudara jadi Kristen? Apa alasan saudara jadi Kristen? Apa itu kekristenan? Saudara mari hari ini paling tidak kita bisa membahas satu persatu. Mari baca sama-sama, buka di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Saya rindu setiap jemaat Tuhan ya hari ini bersama-sama dengan jemaat yang ada di rumah masing-masing melalui YouTube channel dan juga Radio Sejahtera FM dapat membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Mari sama-sama. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita perhatikan di situ terutama di pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Saudara, di sana pertanyaan yang pertama saya nyatakan di layar demikian. Apa maksudnya benar-benar murid-Ku? Saudara, di situ dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Berarti kalau benar-benar murid-Ku, ada sekelompok orang yang bukan benar-benar murid. Betul nggak Bapak Ibu Saudara ya? Kalau saudara punya teman baik atau teman ya saudara, tiba-tiba dalam satu masa hidupmu, teman saudara ini menjadi teman yang tetap ada apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara langsung ngomong begini, dalam kesesakan, dalam himpitan, dalam masalah, ketika semua teman meninggalkanku, kamu tetap ada di sisiku. Memang kamu benar-benar teman. Jadi teman ternyata ada yang benar-benar teman, ada yang pura-pura jadi teman, kan gitu. Ujiannya apa? Ujiannya ketika ada dalam masalah. Ujiannya ketika saudara mengalami banyak hal yang tidak mengenakkan. Apakah dia tetap ada di sana? Nah demikian juga firman Tuhan. Logikanya berbicara begini. Kalau Tuhan bicara, kalau kamu tinggal di dalam aku, maka kamu adalah benar-benar murid-Ku. Berarti ada yang tidak murid dong. Nah oleh karena itu saya bagi menjadi 3 kategori manusia. Yang pertama, mereka yang tidak percaya dan bukan murid Kristus pastinya. Gimana mereka jadi murid? Padahal mereka belum percaya. Betul nggak Bapak Ibu ya? Ada begitu banyak orang-orang yang ada di luar sana. Mereka membutuhkan Injil. Mereka membutuhkan kabar baik itu. Mereka bukan murid karena mereka belum percaya. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, mereka pikir mereka murid Kristus padahal bukan. Mereka pikir mereka murid Kristus padahal bukan. Mereka mengaku beragama Kristen padahal bukan murid. Makanya definisi ini menjadi sangat penting. Ya, apa yang disebut dengan murid Yesus? Apa yang disebut dengan murid Kristus? Dari 100 orang atau kurang lebih yang hadir atau yang melihat, ya, berapa banyak dari kita yang menjadi murid Kristus? Apakah murid Kristus itu pilihan? Apakah murid Kristus itu kewajiban? Apakah menjadi murid Kristus itu hak? Ayo saudara, kita lihat pada hari ini. Yang ketiga, mereka adalah sungguh-sungguh murid Kristus.
Pertama, bukan murid, bukan orang percaya. Yang kedua, mereka pikir mereka murid, padahal bukan. Yang ketiga, benar-benar murid. Dan saya rindu kita semua menjadi kategori yang ketiga. Kita semua adalah benar-benar murid Kristus. Yang setuju katakan amin. Tapi apa definisinya? Mari kita lihat. Yohanes 20 ayat yang ke-31. Yohanes 20 ayat yang ke-31, mari kita sambil mendengarkan firman, kita sambil menyelidiki hati kita. Selidiki hatiku, lihat batinku Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah apa? Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, di dalam Kristus ada kehidupan, yang percaya katakan amin. Di dalam Kristus ada hidup yang kekal, tidak binasa untuk selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Jadi murid Kristus adalah mereka yang percaya di dalam namanya. Namanya siapa? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pak, kalau yang ini mah saya udah tahu. Ini pelajaran dasar. Justru karena pelajaran dasar, karena ini dasar saudara, ini menjadi sangat penting. Mari kita kembali mengingat kembali. Saudara, menjadi murid Kristus artinya saudara dan saya yang percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Saudara benar-benar mempercayakan hidupmu kepada Dia. Dan di situ saya tuliskan diselamatkan, percaya, diselamatkan kala anugerah melalui iman. Bukan oleh hasil usahamu, tapi karena anugerah Tuhan. Itulah kekristenan yang sejati, yang percaya katakan amin. Karena ada begitu banyak orang Kristen yang merasa bahwa keselamatan harus dikejar. Keselamatan harus dicari. Saya mau katakan keselamatan datang hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang diberikan oleh anugerah Tuhan melalui iman kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayo beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi kalau percaya dan beriman kepada Kristus, oh saya juga Pak. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oh saya juga Pak. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Dia yang paling utama di dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca pernyataan berikutnya. Murid Kristus itu bukanlah tingkatan setelah menjadi percaya, melainkan identitas setiap orang percaya. Identitas setiap orang percaya. Jadi murid itu bukan pilihan. Tim Keller itu katakan begini, menjadi murid itu bukan sebuah pilihan. Yang percaya katakan amin. Percaya, ketika saudara percaya, saudara dituntut menjadi murid. Makanya Tuhan Yesus ngomong, ikutlah aku, maka engkau akan kujadikan penjala manusia. Ikutlah aku, ikutlah teladanku, hiduplah bersamaku. Banyak orang Kristen, makanya firman Tuhan tadi dikatakan kepada orang Yahudi yang percaya. Karena di Yohanes pasal yang ke-8 di ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus ngajar. Setelah Tuhan Yesus ngajar, ada begitu banyak orang yang percaya. Dan kepada orang yang percaya ini Tuhan katakan, jikalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, maka kamu adalah benar-benar murid-Ku. Jadi firman Tuhan ini ditujukan kepada mereka yang percaya. Mereka yang percaya berarti dituntut untuk menjadi murid. Yang setuju katakan amin. Murid itu tandanya apa? Murid itu ngalami proses. Murid itu ngalami kemajuan. Saya tadi katakan bahwa hanya murid yang bisa naik kelas. Betul lah Bapak Ibu ya? Guru enggak pernah naik kelas. Guru ya pernah naik kelasnya itu karena ngajar kelas yang tinggi gitu kan ya. Atau staf TU itu enggak pernah naik kelas. Yang naik kelas siapa? Murid. Yang setuju katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, menjadi murid itu bukan sebuah pilihan. Tim Keller katakan, Yesus berkata, jika seorang percaya kepadanya, dia harus mengikuti Dia. Dia harus mengikuti aku, mengikut Yesus. Yesus berkata, ikutlah atau sangkal diri, pikul salib, ikutlah
Saudara, mungkin saudara berkata, saya mah udah Kristen Pak, saya udah tahu Pak. Saya tahu ini. Tapi sudahkah sungguh-sungguh saudara melakukannya? Menjadikan Yesus yang paling utama. Sudahkah kita tidak memiliki lagi berhala-berhala dalam hidup kita? Saya enggak nyembah patung Pak. Saudara, berhala bukan tentang patung. Berhala adalah sesuatu yang saudara anggap lebih daripada Tuhan. Bisa jadi itu hobimu. Segala sesuatu yang menjadi sumber bahagiamu lebih daripada Tuhan, itu berhala saudara. Saya ulangi, segala sesuatu yang menjadi sumber kebahagiaanmu di dunia ini, selain daripada Tuhan, itu berhala saudara. Apakah itu hobi saudara? Apakah itu profesi saudara? Apakah itu anggota keluarga saudara? Apakah itu harta kekayaan saudara? Pokoknya segala sesuatu yang olehnya engkau merasa dapat kebahagiaan lebih daripada Tuhan, itu berhala. Halo Bapak Ibu? Sepi Pak. Berhala itu bukan cuma yang di rumah, di patung, disembah-sembah, enggak ada. Berhala modern itu ada di dalam hati. Kau melihat anakmu dan kau berpikir, itu pinter. Saudara, akhirnya memfokuskan diri, memfokuskan kebahagiaanmu kepada anakmu lebih daripada Tuhan, itu berhala saudara. Hobimu bisa jadi berhala kita. Wah, hari ini mari kita benar-benar menyelidiki hati kita. Sungguhkah apa yang kita katakan benar-benar selaras dengan apa yang ada di dalam hati kita? Apakah kita sungguh-sungguh benar-benar murid yang benar-benar mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, meneladani kehidupannya? Karena saya percaya ketika saudara mengikut Yesus, ketika saudara meneladani dia, ketika saudara mengizinkan dia tinggal di dalam hidupmu dan saudara tinggal di dalam hidupnya, maka hidup saudara dan saya tidak pernah sama. Beri tepuk tangan dong bagi Tuhan kita, haleluya. Orang Kristen akan bertumbuh, mengalami pertumbuhan, mengalami kedewasaan rohani. Tidak cuma tinggal di tempat yang sama terus menerus selama bertahun-tahun. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Itu bukan berarti bicara tentang uang, berkat. Turun, wah enggak turun Pak. Jadi saya jadi manajer, supervisor, manajer, kepala, direktur. Bukan cuma bicara itu. Tapi bicara tentang kerohanian saudara menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, hanya murid yang naik kelas. Firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi murid Kristus itu identitas Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa hanya jadi orang Kristen tanpa menjadi murid. Saudara tidak akan alamin apa-apa, saudara akan tetap tinggal kelas. Saudara bisa nggak kita daftar di satu sekolah, bayar SPP-nya, tapi nggak pernah masuk. Dapat KTM-nya, dapat kartu identitas sekolahnya, tapi nggak pernah belajar. Kira-kira nanti waktu rapotan dapat rapot nggak? Halo? Dapat rapot nggak Bapak Ibu? Ya dapat, tapi tulisannya apa? Tidak naik kelas, 0 semua. Jadi konsekuensi menjadi orang percaya adalah mereka yang mengikuti Kristus, menjadi murid. Saudara harus dimuridkan. Saudara harus ada dalam proses pemuritan ini. Saudara, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang percaya katakan amin. Identitas kita murid, yang setuju katakan amin. Kita percaya, tidak cuma percaya saudara. Dan percaya itu bukan cuma tingkatan. Ya, saya sekarang pelan-pelan Pak, saya percaya dulu Pak. Nanti ya Pak, kalau mau jadi murid nanti. No, nggak bisa saudara. Ketika saudara percaya, di saat yang sama,
saudara menjadi murid. Artinya apa? Proses pembelajaran sudah dimulai. Jangan libur terus Bapak Ibu, ini hari ini long weekend ya Pak Rudi ya. Hari Kamis, Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur. Wah, Senin masuk. Kalau murid itu gitu. Kalau murid maunya libur terus, nggak pinter-pinter saudara. Nggak maju-maju. Kita semua rindu GBI, Diaspora Sejahtera, Jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, keluarga besar di SCM, menjadi murid-murid Kristus yang bertumbuh, yang berbuah. Bahkan sampai pada akhirnya kita ditemukan tak bercacat dan tak bercelah. Serupa dengan gambaran anaknya. Ayo tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, haleluya. Si Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu poinnya, dampaknya apa bagi kita kalau kita murid ini? Kalau kita percaya Yesus dampaknya apa? Saudara, ketika saudara percaya, saudara ngalamin anugerah. Saudara mendapatkan anugerah, anugerah itu pemberian. Cuma-cuma. Didapatkan melalui iman saudara kepada Kristus Yesus. Dampaknya apa? Yang pertama, dampaknya kita diselamatkan dari murka Allah. Yang setuju katakan amin. Sama seperti Bapa, Yohanes 10:15. Mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Firman Tuhan. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, bukan cuman harta benda yang fana, tapi Tuhan memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi dampak sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, apa Bapak Ibu? Kita diluputkan, kita diselamatkan dari murka Allah. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, kita diselamatkan dari dosa. Kita diselamatkan dari dosa. Firman Tuhan katakan, Yohanes 10:28-30, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah apa Bapak Ibu? Satu. Kita dimerdekakan dari murka Allah, kita diselamatkan dari dosa, saudara. Artinya apa? Ketika saudara jadi orang Kristen, saudara akan terlihat buahnya, saudara akan terlihat perubahannya. Saudara tidak lagi tinggal di dalam dosa yang sama, yang setuju katakan amin. Manusia bisa jatuh di dalam dosa, tetapi tidak tinggal di dalamnya. Kita berbalik, kita mohon ampun, dan pengampunan dari Allah yang adil dan penuh kasih itu akan mengampuni dan menguduskan setiap saudara. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Dampaknya apa sebagai murid Kristus? Hidup saudara dikuduskan. Hidup saudara disucikan, dilayakkan. Your life will never be the same. Hidup saudara tidak akan pernah sama. Jadi kalau hari ini kita bisa lihat orang Kristen hidupnya sama terus. Karakternya tidak berubah terus. Jangan-jangan dia belum lahir baru. Dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak membiarkan atau tidak menerima anugerah yang disediakan oleh Allah Bapa. Kita nggak mau jadi gereja yang stagnan. Kita nggak mau jadi gereja yang begitu-begitu saja. Kita ngalamin anugerah. Dan anugerah yang sama yang menyelamatkan kita. Anugerah yang sama yang memampukan kita, menguduskan kita, melayakkan kita, membawa kita kepada keserupaan Kristus. Ayo beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Perubahan itu menggairahkan. Amin saudara. Perubahan itu memberi semangat. Mas saudara, kalau ada orang lihat terus tiba-tiba teman saudara rambutnya baru dipotong rapi gitu ya. Ya saya udah nggak potong 1 tahun ini, dipotong sendiri sih. Ya pakai clipper, makanya ya saudara sudah tidak patut untuk dilihat saudara ya. Saudara, tapi kalau orang baru keluar salon teman kita, rambutnya baru. Kita tuh tertarik dengan sesuatu yang baru, betul nggak Bapak Ibu? Perubahan kehidupan, apalagi kalau karakter kita berubah. Kekristenan kita berubah. Saudara, kenapa banyak orang tidak percaya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mereka tidak lihat teladannya.
Mereka lihat orang Kristen sama saja hidupnya. Nggak ada perubahan, nggak ada yang menarik. Apa yang menarik mereka untuk masuk? Selain daripada pernyataan kasih Kristus dalam hidup mereka. Haleluya, amin. Saudara, kalau mereka ngelihat orang Kristen sama aja, sami mawon, ya udah aku ngapain? Percaya Yesus. Tapi kalau Yesus bekerja nyata dalam hidup Bapak Ibu Saudara, saudara mengikut Kristus, meneladani kehidupannya, mengalami anugerahnya, Roh Kudus bekerja, dia mengubahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Engkau tidak akan pernah sama, engkau menjadi orang yang lebih sabar, menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi anak buah, menjadi atasan yang lebih baik. Maka orang-orang yang ada di luar sana akan melihat perubahan nyata dan pernyataan kemuliaan Kristus itu dinyatakan melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Ini loh Bapak Ibu, mari kita rindukan ini. Saudara dalam murid-murid Kristus pasti berubah, murid Kristus pasti berbuah. Saudara, ada keyakinan yang kokoh dalam Injil dan dalam pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Saudara, bagaimana kita bisa menginjil, bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik kalau saudara sendiri nggak yakin dengan apa yang saudara beritakan. Saudara, kita percaya di dalam Kristus Yesus ada keselamatan. Kalau saudara hari ini dipanggil Tuhan, saudara nanti masuk mana saudara? Loh, nggak harus jawab saudara. Kalau kita mati hari ini, kita percaya dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara masuk mana? Sorga. Sorga yang mulia. Firman Tuhan katakan mereka tidak ada satupun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Artinya sekali Yesus tetap Yesus. Saudara memiliki jaminan yang pasti, pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus Tuhan yang menyelamatkan saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tahu nyoba rawon nih kita. Enak. Hauce. Pernah ngalami, pernah nyoba? Belum. Percaya nggak kira-kira saudara? Nggak percaya. Gak percaya. Saudara gak akan pernah bisa menjual sesuatu yang saudara gak pernah alami. Gimana kita bisa beritakan firman, gimana kita bisa menginjil, gimana kita bisa mengabarkan kabar baik kalau kita tidak pernah mengalami perubahan oleh anugerah Tuhan. Saudara, punyailah keyakinan yang kokoh di dalam Injil dan pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Hidup saudara diubahkan Tuhan. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Apa tandanya kita ini murid Kristus? Tandanya murid Kristus, ayo kembali. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8, 31 tadi dikatakan. Maka katanya kepada mereka, orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Artinya apa? Ayo kita baca. Firman-Nya itu adalah pribadinya. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Yohanes pasal yang pertama, dikatakan ayat yang pertama. Saudara, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita tinggal di dalam firman, maksudnya kita tinggal di dalam Allah. Artinya kita punya hubungan, punya relasi. Saudara gak akan pernah bisa bertumbuh dan tidak akan menjadi serupa Kristus kalau saudara tidak pernah mengikut dia dan meneladani jejaknya. Yang setuju katakan amin. Ada begitu banyak orang waktu saya pertama kali belajar berkhotbah nyampaikan begini, Pak, mirip bapaknya ya kalau khotbah ya. Saya pikir dulu awalnya ya karena saya anaknya kan gitu. Bukan. Karena apa? Ya karena saya sering lihat dia. Saya sering meneladani apa yang dia katakan. Saudara setuju dengan saya? Amin. Anak-anak kita tidak selalu mendengarkan kita. Tapi anak-anak kita akan selalu meneladani perbuatan kita. Tiba-tiba anak kita mukul adiknya. Kira-kira idenya dari mana? Kalau dia tidak dapat teladan dari apa yang dia dilihatnya. Kalau ternyata perkataan kita tidak seperti apa yang kita lakukan. Dia akan lihat, papa ngomong
cuman bisa ngomong, nggak bisa apa? Nggak bisa melakukan. Dulu ada teman saya yang ngomong gini, kamu kok merokok kenapa? Ya karena orang tua aku merokok. Ya, waktu main ke rumahnya saya dengar bapaknya gini, kamu jangan rokokan aja gitu. Bapaknya sambil rokokan, saudara. Kira-kira anaknya bisa lepas dari rokok enggak? Kamu tuh rokokan terus aja kamu itu. Jangan banyak-banyak kalau ngerokok gitu. Bapaknya 1 box habis gitu ya saudara ya. Saudara, kita bisa seperti Kristus kalau kita meneladani, mengikuti jejaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa tandanya? Yuk kita lihat. Firman-Nya adalah pribadinya. Tinggallah di dalam hubungan dengan Dia. 1 Samuel 3:21 dikatakan, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab Ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan apa? Firman-Nya. Melalui firman-Nya kita mengenal Dia dan tinggal di dalam hubungan dengan Dia. Berapa banyak waktu yang hari ini saudara dedikasikan untuk mengenal Tuhan, untuk membaca firman. Saudara mungkin tidak bisa berhadapan-hadapan dengan Tuhan setiap hari. Tapi saudara tahu bahwa di dalam firman itu ada pribadi Tuhan. Firman Tuhan ini adalah surat cinta kepada setiap saudara dan saya. Ketika saudara merenungkan, bukan cuma baca. Ada beda baca sama merenungkan. Baca itu ya udah sambil lalu dibaca sebagai syarat. Banyak orang Kristen ya menggunakan ritualnya agar selamat. Pak, betul Pak. Waktu saya nggak baca renungan di buletin itu Pak ya, saya naik motor, waduh ono ya Pak, ya ban serep saya bawa, ya jelas saya naik motor saudara nggak ada serep ya, ban saya gembos, habis itu saya ditabrak, habis itu saya parkir, motor saya hilang, aduh Pak kapok Pak, besok aku tak baca firman, baca firmannya gimana, ya pokoknya baca buletin itu Pak, selesai udah, syarat, no. Dia bukan cuman apa itu Bapak Ibu Saudara, sederet aturan yang saudara harus lakukan. Bukan cuman ritualnya. Banyak orang ya kalau mau masuk, wah, supaya selamat. No, bukan ritualnya. Tapi hubungan dengan pribadinya yang Tuhan cari. Yang setuju katakan amin. Sudahkah saudara merenungkan apa yang maksud Tuhan melalui firman Tuhan ini? Mendedikasikan. Menjadikan Dia sumber bahagiamu, bukan yang lain. Tuhan memang bisa pakai keluarga kita untuk mengingatkan betapa baiknya Tuhan. Tuhan bisa memakai pekerjaan kita, pelayanan kita untuk mengingatkan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tapi ingat, sumbernya tetap harus menerima pujian dan hormat. Yang setuju katakan amin. Jangan cuma menikmati berkatnya, melupakan sumber berkat. Tapi hari ini, pagi ini kita mau mempermuliakan, mau memfokuskan diri kepada Dia, Sang sumber berkat yang memberkati dan menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Mari saudara, semakin tekun dalam pekerjaan Tuhan, semakin tekun mengenal pribadinya. Bukan cuma sibuk melayani Tuhan tanpa kenal siapa yang punya pelayanan. R.C. Sproul berkata, murid Kristus tinggal di dalam firman-Nya. Mereka yang tinggal di dalam firman-Nya mengenal kebenaran, kebenaran huruf besar. Dan mereka adalah sungguh-sungguh merdeka. Kalau saudara hari ini masih merasa hidupmu sama, tidak berubah, saudara, mari kita mendekat kepadanya. Mari kita mengikuti jejaknya. Mari kita mengikuti teladannya. Saya percaya hidup saudara tidak akan pernah sama. Mari kita berdoa. Let us pray. Mari perlahan saudara bisa bangkit berdiri. Musik mengalun dengan lembut saudara. Di hadapan Tuhan kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Untuk kasih dan setiamu. Untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Untuk kembali mengingatkan kami arti daripada seorang murid. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami mengerti betapa kasih-Mu besar bagi kami. Kau sudah merelakan anak-Mu yang tunggal mati di atas kayu salib, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Tuhan, kami mau jadi murid Kristus. Kami mau menaruh kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau meneladani hidupmu. Kami mau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan melalui pengenalan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Mari sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Maha tahu Amin. Yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari jemaat saja katakan selidiki. Selidiki lihat hati ya Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu. Maha tahu. Amin. Yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk setiap kasih dan pemeliharaannya. Terlebih untuk firman-Nya yang meneguhkan kita, yang menegur kita, yang mempertanyakan kembali, sungguhkah kita sungguh benar-benar menjadi murid Kristus? Apakah kita cuma percaya tapi tidak pernah mengalami proses? Oleh itu sebabnya kenapa kehidupan kita nggak pernah berubah. Jangan sampai kita mengaku orang Kristen tapi ternyata Tuhan Yesus tidak pernah lahir di dalam hidup saudara. Saudara tidak pernah dilahirkan kembali, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita masih orang yang sama. Bedanya hari ini kita ke gereja, tapi kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Kita masih menganggap sumber kebahagiaan kita adalah hal-hal yang fana. Hobi kita, orang tua kita, kekayaan kita, suami kita, pasangan kita, istri kita. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah pagi hari ini atau hari ini kita mengalami kembali anugerah Tuhan, mengalami kasih-Nya, mengalami kebaikan Tuhan, dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh anugerah saudara diselamatkan, bukan karena perbuatan baikmu. Itu semua pemberian Allah, diterima melalui iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari saudara taruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi sumber bahagia saudara, pusat hidupmu. Dia yang akan memampukan saudara, Dia yang akan mengubahkan hidupmu. Saudara akan terus naik dan tidak turun. Saudara akan semakin dewasa di dalam pengenalan saudara akan Tuhan. Saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang terus mengandalkan Tuhan, dan melalui hidup saudara nama Tuhan ditinggikan. Ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan melalui hidupmu, karena engkau menjadi garam, menjadi terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kristus yang tinggal di dalammu akan dinyatakan supaya banyak orang datang dan menerima kasih yang sama. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami yang mengangkat tangan, kami mengalami kasih Kristus. Kami berterima kasih, kami yang ada di rumah. Kami menganggap semua ini menjadi hal yang serius. Kami tidak menyanyiakan waktu kami. Walaupun kami ada di rumah kami, walaupun kami ada di kamar kami, walaupun kami mungkin ada di dalam perjalanan, kami mau anggap ini serius ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Dan kami mau menjadi pengikut dan murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Biarkan setiap kami mengalami perubahan demi perubahan yang nyata, supaya orang dapat melihat Yesus tinggal di dalam setiap hidup kami. Berdoa bagi kota kami, berdoa bagi Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesejahteraannya, berdoa bagi pemimpin bangsa kami. Berikan roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Dia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati Indonesia, memberkati seluruh program yang ada, termasuk program vaksinasi yang sedang berjalan hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati seluruh jemaat GPI Diaspora Sejahtera dimanapun kami berada. Tuhan meneguhkan, Tuhan menyembuhkan yang sakit, Tuhan memberi jalan keluar bagi kami yang mengalami permasalahan. Tuhan, Engkau, kami yang letih lesu berbeban berat, kami diberikan kesegaran yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih menyerahkan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan-Mu. Bahkan Bapak Gembala Sidang kami, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus beserta dengan Ibu, diberkati dengan hikmat dan roh yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Dan kami mengangkat Tuhan amplop persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami, bahwa apa yang kami berikan bukan supaya kami menerima, tapi kami memberi persembahan karena kami terlebih dahulu sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, berkati kuduskan setiap persembahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Bapak Ibu Saudara, mari buka kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah pekerjaanmu, anggota keluargamu, pelayananmu, bahkan apapun yang engkau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Jadilah murid Kristus yang meneladani kehidupan Kristus, yang membangun hubungan pribadi yang intim dengan firman-Nya, yaitu pribadi Allah sendiri. Sehingga kehidupanmu berubah dan berbuah, bagi orang banyak kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah yang manis oleh Roh Kudus, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha kekal untuk selama-lamanya. Mari umat Tuhan bersama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saudara, kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan senantiasa dinyatakan sempurna bagi setiap saudara dan saya. Mari bersyukur untuk setiap kesempatan kita dapat beribadah, kita dapat bersekutu, berfellowship bersama dengan orang-orang percaya yang lain. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-12 dan yang ke-13 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah yang setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita percaya kita punya Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang memberikan setiap saudara dan saya jalan keluar bagi setiap permasalahan, supaya kita tetap ditemukan menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, semakin bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan jangan sampai kita menyangka kita berdiri teguh padahal kita sedang jatuh. Kita butuh komunitas, kita butuh orang-orang percaya yang lain, kita butuh sesama kita. Disitulah tujuan daripada kita bermesbah keluarga. Kita punya komunitas, kita punya teman-teman orang percaya yang saling mendukung, saling mendoakan. Dan di dalam mesbah keluarga lah, di dalam unity lah, saudara dan saya belajar untuk merenungkan firman, melakukan firman, dan juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang ingin dan rindu untuk bergabung dengan mesbah keluarga di daerah atau tempat di mana saudara tinggal, pastikan saudara hubungi call center mesbah keluarga kami. Dan juga bagi saudara yang rindu untuk didoakan, ada
call center doa dan konseling, supaya gereja juga dapat membantu menjadi teman seperjalanan bagi setiap jemaat Tuhan. Melalui kesempatan ini pula, saya juga mengingatkan, mendorong Bapak Ibu Saudara untuk tetap tekun dan setia mengikuti ibadah-ibadah setiap minggunya. Dan juga ada MCB di hari Rabu pukul 7 malam melalui YouTube channel dan juga Radio Sejahtera FM. Dan hari Kamis, mari kita berdoa bersama-sama, menaikkan ucapan syukur, berdoa bersyafaat bagi Indonesia, bagi bangsa, bagi kota di mana kita tinggal. Tapi juga menggunakannya untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di zaman-zaman, di masa-masa pandemi ini, kita justru semakin giat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menjadi jawaban bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam Bapak Ibu Saudara adalah Roh Kudus yang terus bergerak, terus bekerja, terus memampukan kita untuk setiap Bapak Ibu Saudara menjadi jawaban bagi dunia. Jangan lupa ada doa puasa di hari Sabtu pagi pukul 10 dan juga Diaspora Generation jam 5 sore. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti ibadah ragawi, jangan lupa untuk mendaftarkan diri. Dan ingat, mari kita tetap disiplin melakukan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah WBI Maria Marta Ministry spesial nuansa Imlek dan Valentine bersama PDM Erlangga Pramudia Dharma dan Ibu Santia Pramanti, Jumat 13 Februari 2021 pukul 18 melalui Zoom. Meeting ID 938 171 9744, passcode 555777. Dimeriahkan juga dengan lomba menyanyi dengan tema kasih, bisa bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin, juga lomba TikTok dengan tema kasih. Raih hadiah pulsa sebesar Rp200.000 untuk 2 pemenang. Info lebih lanjut hubungi Ibu Neni di 0822 5769 8128, Ibu Anita di 0813 3430 5551. Sekolah Kristen Shining Star membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 untuk kelas kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan terapi anak berkebutuhan khusus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi call center di 0822 3148 7871. Pendaftaran juga bisa melalui barcode. Shining Star, we are smart, we are cheerful, we all shine. Mari bergabung di Pasar DSCM di grup WhatsApp dan Facebook. Ada beragam produk di sana, seperti makanan dan minuman, beragam alat rumah tangga, jasa servis laptop atau HP, apotik online delivery, jasa tukang kebun dan ART, serta jasa kurir MK yang akan membantu kiriman Bapak Ibu. Beragam info lowongan kerja, tips and trik online marketing yang bisa membantu meningkatkan penjualan Bapak Ibu di masa pandemi ini. Silakan dapat menghubungi Bu Erna di WhatsApp 0896 2828 3299